Di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Adi Kurniawan SSTP IMP, NIDN 1402088802. Afiliasi saya di Universitas Yapis Papua, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Saya merupakan peserta sertifikasi dosen tahap pertama tahun 2022. Selanjutnya, sebelum saya menampilkan video pembelajaran yang telah saya buat, saya akan mendeskripsikan atau menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampuh di Universitas Yapis Papua, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Menjelaskan satu mata kuliah yang saya ampuh, yakni manajemen pakan ikan. Terima kasih. Mata kuliah ini mempunyai bobot 3 SKS yang saya ajarkan pada semester 7. Ya. Dengan kode mata kuliahnya 411401. Dengan kita belajar manajemen pakan ikan, diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada mahasiswa agar mampu mengatasi dampak lingkungan. Perkuliahan ini dilaksanakan secara tatap muka dan berorientasi pada teori dan praktek. Nah, praktek di sini saya memberikan kepada mahasiswa ya tentang persentase pemberian pakan. Saya mengajarkan teori tentang pemberian pakan, berapa pakan yang diberikan, kemudian praktikumnya saya membuat sebuah aktivitas budidaya simulasi di lab basah ya, dengan menggunakan kolam berukuran 2x3 dengan spesies ikan nila berukuran 7 sampai 10 cm ya, 7 sampai 10 cm. Saya simulasikan di situ dengan pemberian pakan pelet. Terus kedua, teori yang saya berikan yaitu teknik persentase pakan dengan mempertimbangkan feeding rate. Dari feeding rate tersebut, penentuan feeding rate berdasarkan atas biomasa dari spesies yang dibudidayakan, ya. Jadi begitu. Itu praktikumnya. Praktikum ini berjalan selama 3 bulan masa pemeliharaan. Jadi sistem penilaiannya dalam praktikum tersebut kita melihat dari kehadiran mahasiswa dalam mengelola aktivitas budidaya. Kedua, melihat mahasiswa dalam memberikan pakan, dalam menghitung pakan, berapa pakan yang diberikan sesuai dengan biomas pada ikan tersebut, dan cara pemberian pakan pula, ya kan? Apakah begini, atau ditaburi? Nah, begitu ya akan kita lihat. Karena yang perlu saya tekankan dari mahasiswa, pakan ini dia mengorbankan atau dia mempunyai dampak biaya operasionalnya lebih tinggi, memakan biaya operasional sebanyak lebih dari 50% dari keseluruhan. Penilaian dilaksanakan baik terhadap, ya ini penilaian saya dilakukan baik terhadap aktivitas proses perkuliahan, ya, absensi, misalnya absensi. Terus kedua, tata krama. Materi kita sampai di mana? Masalah tentang apa makan? Masalah tentang materi kan di kolam ini ya. Oke, baik. Manajemen pemberian pakan ya. Manajemen pemberian pakan. Oke. Kita punya masalah kemarin itu apa?
Masalah dalam praktikum, masalahnya yakni adalah kematian ikan ya. Kematian ikan. Oke. Banyak asumsi atau banyak alasan dari mahasiswa menganalisa bahwa pertama pengaruh kelebihan pakan ya. Pengaruh kelebihan pakan. Ya betul. Analisa dari Pak Suloso apa? Dikarenakan penutup ya. Nah tadi kan Pak sudah jelaskan kalau dikarenakan penutup itu bukan menjadi alasan utama ya. Dikarenakan penutup ini hanya sekedar faktor termasuk dalam faktor keamanan, sekuritas. Nah, itu analisa pertama dalam kematian ikan kepada kita punya apa? Praktikum itu mungkin dikatakan pertama kelebihan pakan, terus kedua kualitas air, terus yang ketiga kurangnya oksigen ya. Di sini saya akan membahas tentang sistem dinamis ya, model sistem dinamis. Ini akan berkaitan semua ini. Ya, akan berkaitan semua. Tapi masalah utama dari semua ini cuma satu sebenarnya, ya, pengontrolan. Pengontrolan ini yang kurang, saya rasa. Ya. Apa yang dikontrol pertama? Pakannya. Masalah manajemen pakan. Kan sudah saya ajarkan kemarin itu perhitungan berapa pakan yang diberikan. Ya. Pakan itu tergantung pada biomas, berat tubuh ikan. Ya. Pakan kita bisa mengontrol pakan. Kedua, kita dapat mengontrol kualitas air. Kenapa pakan yang berlebihan? Bukankah pakan yang berlebihan itu pengaruhnya ke operasional budidaya? Ya. Bukan pada efek dampak kematian. Coba dijawab. Nova. Jadi begini. Kelebihan pakannya akan berdampak pada lingkungan budidaya. Ini kan sudah saya jelaskan kemarin, ya, lingkungan budidaya. Ini lingkungannya akan menjadi jelek. Nah, dikarenakan ini akan berdampak pada meningkatnya apa? Meningkatnya? Ya, meningkatnya limbah atau ya amonia. Limbah atau yang nanti ya. Nah, ini kalau meningkatnya bahan organik seperti ini akan secara otomatis mempengaruhi kualitas air. Nah, kenapa mempengaruhi kualitas air? Ketika limbah ini meningkat, maka akan meningkatkan nilai pH. Nilai asamnya akan naik, ya. Nilai pH akan naik, nilai pH-nya turun. Dia menjadi asam. Itu kualitas air pertama, dia akan mempengaruhi di situ. Nah, ini akan berdampak dengan menurunnya pH akan berdampak pada spesies tersebut, spesies budidaya. Oke? Ya, di situ. Nah, ini akan mempengaruhi seluruh parameter kualitas air. Ya, itu dulu. Itu kelebihan pakan. Nah, di sini banyak terdapat
banyak petambak itu mereka mensiasati masalah tersebut dengan menurutnya PH. Biasanya petambak melakukan pergantian air pertama. Pergantian air kedua, penambahan kapur ya. Ini akan berdampak semua. Apalagi pada malam hari. Ini saya flashback yang kemarin kita kuliah kemarin ya. Apalagi malam hari, persiapan apalagi malam hari. Kalau malam hari itu bahaya lagi ya. Kalau malam hari ini tidak ada namanya fotosintesis ya. Non fotosintesis. Fotosintesis itu biasa dilakukan oleh siapa? Ya, tumbuhan ya, tumbuhan. Jadi kalau malam hari itu tumbuhan atau fitoplankton tidak melakukan fotosintesis, tidak melakukan kegiatan fotosintesis, proses fotosintesis. Dikarenakan apa? Tidak ada cahaya matahari. Dengan tidak ada cahaya matahari, maka seluruh spesies, seluruh makhluk hidup yang ada di perairan tersebut melakukan proses yang dinamakan proses respirasi, di mana seluruh makhluk hidup mengkonsumsi oksigen dan melepaskan karbon dioksida yang bersifat asam. Nah, seluruh makhluk hidup melepaskan karbon dioksida, ya, itu akan membuat perairan menjadi rusak. Dan seluruh makhluk hidup menghirup oksigen, mengkonsumsi oksigen. Maka di dalam perairan pada malam hari terjadi persaingan perebutan oksigen, ya. Entah itu fitoplankton, ikan yang dibudidayakan, zooplankton, semuanya mengkonsumsi oksigen dan melepaskan karbon dioksida, ya. Maka pada petambak itu kebanyakan pada malam hari itu kalau di petambak udang itu mereka menyalakan aerator, ya. Aerator untuk apa? Fungsi aerator menambahkan oksigen terlarut, ya. Dia menambahkan untuk apa oksigen terlarut ini? Untuk pertama untuk respirasi, ya, untuk respirasi. Untuk respirasi. Kedua, selain respirasi oksigen ini berguna untuk mendegradasi bahan organik, ya, bahan organik. Ini kita refreshing saja dari yang kemarin, ya. Nah, jadi unsur-unsur ini harus ada semua. Itu semua berawal dari tidak adanya manajemen dalam pemberian pakan. Dikarenakan tidak ada manajemen dalam pemberian pakan, maka akan berdampak seperti ini semua, ya. Karena kalau lingkungan yang kotor maka akan mempengaruhi spesies tersebut. Jelas? Oke, di samping sini ada pertanyaan. Ada yang masih belum mengerti? Dari Bang? Oke, kita lanjut ke ini apa? Perhitungan pakan. Kita ulangi lagi perhitungan pakan sekali lagi karena kayaknya belum dimengerti, ya. Ada satu clue. Ini kan yang kita tahu kalau hidup, ya, kalau hidup. Jadi pemberian pakannya itu tidak bisa steady, ya. Sesuai ukuran atau sesuai teori, sesuai teori
sekian kilogram diberikan kepada ikan atau spesies. Tapi kita lihat perilaku ikan dalam makan. Apakah setiap saat ikan itu dia makan banyak? Tidak. Pagi, siang, sore itu kan kita tidak tahu dia makan pagi mau atau tidak, makan siang mau atau tidak, ya kan? Nanti setelah itu, nanti yang kita pelajari, kita bisa melihat ikan nila ini kalau siang hari dia makannya sedikit. Jadi kalau hitungan teoritis itu cuma sebagai standar saja. Cuma sebagai standar. Misalnya kita menghitung mendapatkan 40 kg, ya. 40 kg yang harus kita berikan kepada spesies yang kita budidayakan, ya. Tapi kita lihat lagi, ya, pada siang hari kita lihat siang hari dia makan atau tidak, perilakunya bagaimana pada siang hari. Kalau dia tidak makan 40 itu kita kurangi sedikit, ya. Kalau dia makan banyak kita tambahkan. Itu perilaku yang harus kita pelajari di, ya, jelas ya. Oke, perhitungan pakan, ya. Pemberian pakan ke ikan itu tergantung satu. Biomasa dan feeding rate, ya. Feeding rate persentase. Feeding rate itu kebanyakan nanti proses itu ini dinamakan persentase pemberian pakan, yakni biomasa dikalikan dengan feeding rate. Untuk nilai feeding rate-nya ini, untuk nilai feeding rate-nya ini, awal budidaya itu biasanya persentasenya banyak, dilebihkan. Banyak literatur yang menulis feeding rate pada awal budidaya itu sekitar 30%. 30% sampai 50%. Nanti pada akhir budidaya baru feeding rate-nya turun. Ada yang cuma 5%, 10%. Ya, itu di akhir budidaya. Nah, ini pertanyaannya, kenapa di awal budidaya kita harus gemur-gemur pemberian pakan? Karena kita mengejar pertumbuhan. Ya, kita mengejar pertumbuhan di awal. Makanya pada awal budidaya atau awal budidaya itu nilai FCR tinggi. Nilai FCR-nya tinggi karena pemberian pakan tidak sebanding dengan bobot tubuh yang ada. Bobot tubuhnya naik sekian, pemberian pakannya terlalu banyak. Nanti pada saat pertengahan budidaya sampai akhir budidaya atau final budidaya itu baru kita menekan nilai FCR. Kita kasih rendah nilai FCR. Ya. Kita kasih rendah nilai FCR. Kenapa kita kasih rendah nilai FCR? Karena pada pertengahan budidaya sampai akhir budidaya imunitas dari spesies tersebut sudah terbangun. Ya. Dia sudah bisa berpuasa. Makanya para pembudidaya itu kadang-kadang kalau di akhir budidaya itu kadang dipuasakan ikan selama 2-3 hari. Atau ada juga yang selang-seling. Hari ini puasa, besok makan, besoknya puasa, besoknya makan. Ya. Tesis saya kemarin kayak gitu, saya lihat
yang sebelum panen itu tidak dikasih makan. Oh, itu dikasih makan. Asumsinya pertumbuhannya akan naik walaupun sedikit. Sekarang saya tanya kalian berpuasa yang berpuasa selama 1 bulan, dan tidak makan, tidak minum, itu pasti pertumbuhan akan naik juga ya, sedikit. Pernah lihat orang berpuasa mati? Tidak pernah. Kira-kira begitu. Nah, orang yang berpuasa itu, coba lihat orang yang berpuasa itu kira-kira umurnya dari umur berapa tahun sampai berapa tahun. Apakah anak bayi berpuasa? Tidak. Anak bayi itu tidak semangat terus. Pertama, karena imunnya itu lemah. Imunnya lemah di situ anak bayi. Ya. Nanti baru umur sekian, baru dikasih ikut puasa. Karena sudah terbentuk. Ya. Dan namanya pertumbuhan itu, growth itu akan terus naik. Growth itu akan terus naik walaupun sedikit. Ya. Growth itu akan terus naik. Beda dengan oksigen, kualitas air ada fluktuasinya. Ya. Fluktuasi. Kalau growth itu dia naik terus. Nah, kalau FCR itu yang kita harus mengaturnya dengan baik. Ya. Nilai FCR, paham tidak FCR itu apa? Feed conversion pakan ya. Feed conversion ratio. Ya, feed conversion ratio. Rasio konversi pakan. Maksud dari feed conversion ratio itu ialah 1 kilogram daging dikonversi 1 kilogram pakan dikonversi menjadi 1 kilogram daging. Nah, kalau kita melihat FCR 1, berarti usaha tersebut ya lumayan bagus. Tapi tidak mungkin terjadi 1 kilogram pakan dikonversi menjadi 1 kilogram daging. Karena ada beberapa pakan yang dimakan itu diolah dan keluar menjadi feses. Itu pertama. Kedua, pakan yang kita tebak ke dalam perairan tidak semua dimakan oleh ikan. Ada beberapa yang jatuh ke dasar perairan. Ya. Yang paling dikonversi cuma berapa saja. Makanya FCR yang FCR yang distandarkan oleh pembudidaya, ya, pembudidaya akademisi itu FCR-nya 1,5 sampai 1,75. Itu idealnya. Kalau dia naik, kalau dia lebih dari 1,75 atau lebih dari 1,5, dipastikan dalam usaha budidaya terdapat pembuangan pakan, pemborosan pakan. Nah, kalau pakan sudah boros, ya, budidayanya itu tidak dianggap sebagai tidak menguntungkan. Kenapa tidak menguntungkan? 50% biaya operasional budidaya itu berasal dari pakan. Ya, itu berasal dari pakan. Kalau FCR lebih dari 1,5 atau 1,75, berarti tidak ada optimalisasi di situ. Ya, jaga budidayanya. Sampai sini paham? Oke. Ada yang bertanyakan? Ya. Baik, bertanyakan. Dan ya, Pak Joli dan sebagai ketua kelas ini dicamkan baik-baik. Untuk semuanya ini harus manajemen pakan harus memang kita ini. Kalau manajemen pakan itu memang harus kita harus harus pelajari betul-betul. Banyak para pembudidaya itu tidak paham akan tentang manajemen pakan. Asal kasih makan ikan besar, selesai. Ya kan? Mereka tidak tahu kalau 50% operasional itu berasal dari pakan. Ya, kira-kira gitu. Ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan silakan ditanyakan. Kalau tidak ada, kita tugas
Jadi buat ambil jurnal yang tahun 2020 ya, tentang pakan ikan, manajemen pakan ikan ya. Nah, itu dibuat, kemudian seperti biasa itu dibuatkan PPT-nya, kemudian dipresentasikan. Oke, nanti kita akan pembahasan pada saat diskusi ya. Diskusinya kita akan melakukan itu pembahasan. Jadi kita bedah kasus di situ, kasus di jurnal ya. Karena semakin baru jurnal itu informasinya juga baru ya. Oke, setelah ini di absen, kemudian nih ya sudah azan, jadi sudah azan asal. Siapa yang tidak masuk? Jadi gitu ya. Nanti kalau ada atau ada yang bertanyakan, Rina? Hah? Harun? Sofa? Harun? Hah? Pengakuran? Pengakuran atau pengukuran? Kan pengakuran. Kalau pengakuran itu kan itu ada dosis-dosisnya ya. Biasanya itu memakai rasio biasanya. Memakai rasio. Kalau kemarin waktu saya di Taman Kudang itu di Situ Bondo itu, jadi kan tiap malam itu petambaknya itu dia melakukan pengakuran itu, dia cuma ini dia memakai rasionya itu kapur seember yang ini, yang pendek, yang ember cat itu, setengah itu untuk ukuran 600 meter persegi. Nah, cara melakukan pengakuran ya, dia cuma tebarkan saja kapurnya, ya, tebarkan kapurnya. Nanti setelah 1-2 jam kita ukur pH-nya, nah, gitu. Tapi itu cara setelah ini, setelah aerator hidup. Cara terakhir, kan kalau pada malam hari itu pertama tuh aerator harus hidup. Aerator harus hidup karena terjadi persaingan oksigen, kompetisi dalam perebutan oksigen. Itu pertama. Dilihat juga nanti dia punya kondisi perairan, ya. Kondisi perairan. Kalau pH-nya masih tetap asam, maka dikasih kapur pengakuran. Karena di sini fungsi oksigen ini banyak. Fungsi oksigen ini banyak. Selain respirasi, ya, selain respirasi bagi spesies, terus kemudian sebagai untuk mendegradasi, ya, mendegradasi bahan organik oleh bakteri aerob ya, dalam proses nitrifikasi, ya. Jadi begitu. Ini pengakurannya kayak gitu. Fungsi pengakuran kan dia menaikkan pH. Kalau jumlah kapur yang harus ditebak itu yang itu, setengah ember yang C itu untuk 600 meter